Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita lagi di Italia. Kita lagi ada undangan buat nyobain mobil baru. Tapi sebelum itu kita mau spotting dulu bentar. Di Italia tuh kira-kira ada mobil apa aja ya? Paling nggak di sekitar sini. Cek video ini. Ya, pertama kita mulai dari parkiran tempat kita nginep dulu. Kita nginep di Ismolas Resort di Pulau Sardinia. Nama tempatnya Cagliari. Ini ada Lancia. Lancia Ypsilon ya kalau gua nggak salah. Jadi, nih yang paling depan ini sebenarnya huruf Y, Ypsilon kayak gitu. Dan ternyata ini varian hybrid. Nah, buat yang belum tahu, Lancia ini brand mobil asli Italia yang dulu tuh terkenal banget sama mobil-mobil yang keren-keren kayak Lancia Stratos, Delta, terus ada 037. Lancia Delta tuh terkenal banget deh di dunia rally, yang terutama yang versi Delta Integrale Evo 2. Itu tuh saingannya Audi dulu di balapan rally. Tapi sekarang Lancia cuma bikin mobil-mobil yang normal kayak gini aja ya. Nah, sampingnya ada Fiat Panda, yang ini hybrid. Tuh, ada mobil Golf lewat. Fiat Panda hybrid, ini mobil 5 seater ya. Dan sebelahnya lagi ada Fiat 500. Dan yang ini yang hybrid. Kalau di Indonesia Fiat 500 ada beberapa, meskipun ya nggak banyak-banyak amat lah ya. Harusnya mungkin mobil ini kalau di Indonesia bisa setara sama Mini Cooper. Tapi ya gitu, Fiat di Indonesia ya tahu sendirilah. Nah, sebelahnya ada Peugeot 2008. Mobil ini juga ada di Indonesia, tapi nggak tahu deh apa namanya, laku atau kagak. Padahal Peugeot baru tuh bentuknya cakep-cakep ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nih, wah ini kok lampunya kayak GR Yaris ya. Ini bukan GR Yaris, ini Yaris yang normal kalau misalnya di Eropa, di Italia. Jadi kalau GR Yaris kan 3 pintu ya. Apa? Pintu depan, kanan, kiri sama bagasi ini 5 pintu. Jadi ada pintu belakangnya dan kayaknya ini bener-bener yang hampir base spec, yaitu peleknya aja kaleng pakai dop. Kita lihat interiornya ya cukup standar sih ya. Nggak berani deket-deket juga. Kita lihat mukanya. Memang beda ya sama Yaris ini ya. Oke, kita lanjut. Di sebelahnya ada Fiat Panda lagi. Jadi Fiat Panda ini cukup banyak ya di Italia. Jadi ya wajar kan. Fiat mobil Italia banyak di Italia. Dan buat yang belum tahu, Fiat itu singkatan dari Fabrica, kalau nggak salah Fabrica ya. Fabrica Italiana Automobili Torino. Pabrik mobil Itali dari Turin. Kalau gua nggak salah. Tapi kalau misalnya gua keliru, koreksi aja di bawah. Nah, ini ada Opel Mokka. Dan buat yang belum tahu, Opel ini bisa dibilang mirip-mirip sama Vauxhall, atau mungkin mereknya sama cuma ganti nama. Tadi kalau Opel itu Jerman, Vauxhall itu Inggris. Dan dulu Vauxhall sama Opel itu di bawah GM, tapi sekarang di bawah PSA atau Stellantis gitu ya. Peugeot, Citroen, DS, terus siapa namanya? Alfa Romeo dan kawan-kawan. Jadi Opel sekarang lebih dekat ke Peugeot sama Citroen. Nah tuh ada RAV4 diesel loh itu. RAV4-nya yang 3 pintu lagi, yang short wheelbase. Kita lanjut. Di sini ini ada Fiat Tipo Estate, bukan typo ya, Tipo. Nah, kalau kalian sempat ngeliat tuh seberangnya ada MG ZS. Dan MG juga lumayan ada banyak di sini. Jadi biarpun di Indonesia tuh baru masuk, tapi di sini ya populasinya lumayan gitu. Nah, ini si Fiat lewat nih. Fiat apa? Toyota RAV4 diesel. Ya dadahin loh. Ya ini MG ZS. Ya normal ya. Nah, kalau di sini, wah apa ini? Di rodanya sih logonya JP ya. Gak tahu JP apaan. Oh DR, kirain JP. Nah jadi ini tuh bentuknya kayak Jeep ya, kayak Jeep apa namanya, Renegade, atau bukan Renegade juga sih. Pokoknya Jeep yang kecil-kecil. Mungkin DR ini kalau gua nggak salah pabrikan yang bukan dari sini ya. Kita lihat mukanya kayak gimana. Grillnya agak kayak Hyundai atau Audi ya, kayak gitu. Kalau kalian ada yang tahu mobil DR ini mobil apa, ntar boleh komen di bawah. Tapi kalau ngeliat bagian dalamnya kok kayak mobil ya Tiongkok mungkin ya. Ah, nggak tahu lah. Kita lanjut aja. Itu di situ ada Fiat Panda lagi yang hybrid, Fiat 500 lagi. Terus ini ada mobil BMW 5 Series yang touring, yang estate. Kalau di sini mah normal yang ngelihat estate, tapi kalau di
tanah air beta mungkin udah jadi gorengan. Ya begitulah. Ini lagi ada Opel Crossland. Mungkin ini kayak versi crossover dari sebuah hatchback kali ya. Dan entah kenapa apa kalau di Itali gue banyak lihat mobil yang diparkir rodanya miring ke kanan atau kiri sengaja. Tapi ya udahlah itu kita bahas lain kali. Nah, ini ada Skoda Octavia. Buat yang belum tahu, Skoda ini merek mobil dari Ceko. Bukan Cekonya Sergio Perez ya, tapi Republik Ceko. Tapi kalau misalnya belum tahu juga, ini adalah sebuah merek dari Ceko yang masih satu keluarga sama VW Group. Jadi VW, Audi, Porsche, dan Skoda ini masih satu grup. Dan ini bukan sembarang Skoda Octavia. Ya ini wagon, tapi ini Octavia VRS yang versi kencangnya. Dan ada juga towing, karena orang Eropa tuh masih suka towing. Entah itu karavan, entah itu mungkin apa ya, sepeda, sepeda motor, dan kawan-kawan. Fungsional ya. Nah ini Fiat 500, tapi bukan 500 biasa, tapi 500X. Jadi kalau Fiat 500 itu versi hatchback, ini versi crossovernya. Ini ada Renault Scenic, ini pernah ada juga di Indonesia, tapi bukan yang ini. Generasi sebelumnya yang bentuknya agak bulat-bulat. Dan di luar dugaan gue ternyata mobil Perancis jumlahnya juga lumayan di sini. Mungkin hampir sama kayak mobil Italia, tapi ya koreksi kalau gue salah. Fiat 500 lagi, dan ada juga Fiat 500X yang sama kayak tadi tuh. Nah, kita lanjut jalan lagi. Tadi di bagian sini belum ya. Di sini ada Mercedes-Benz C-Class lama, tapi ini yang convertible atau cabriolet. Di sini mobil convertible nggak asing ya, mudah banget ditemuinnya. Mungkin karena kondisinya juga cocok buat pakai convertible di sini. Nah, ini ada Seat Arona, sejenis crossover 5 pintu kali ya, mungkin seukuran HRV kali. Dan ada BMW seri 1 diesel nih, 116D. Jadi mobil kecil diesel kayak gini masih populer di Eropa, di samping mobil hybrid sama mobil petrol yang biasa. Mobil diesel di sini tuh dulu booming loh, gara-gara kenceng tapi irit juga. Nah, sebelahnya ini ada mobil listrik Porsche Taycan. Kalau crossover kayak gini berarti apa? Ya, benar. Ini adalah Porsche Taycan Cross Turismo. Jadi, kalau Taycan biasa itu sedan, ini versi estate tapi di crossoverin. Tapi ada juga yang estate normal, itu Taycan GTS ya. Sebelahnya lagi ada MG HS. Ini bisa kita lihat di Indonesia juga ada beberapa. Fiat 500X lagi, sama Fiat Panda. Banyak ya Fiat di sini. Kita lihat ke parkiran lain. Masih nggak jauh dari hotel, kita lihat lagi. Ini ada Renault Megane. Megane yang generasi ini, kalau yang 3 pintu tuh cakep banget loh. Bahkan di Indonesia sempat masuk yang versi Renault Megane RS yang Red Bull Edition waktu siapa namanya? Renault masih jadi supplier mesin Red Bull. Ini 5 pintu nggak secakep yang 3 pintu ya. Kita lihat mukanya kayak gimana sih. Oh, orang sini juga pakai aksesoris buat ngehalau panas rupanya. Ya, jadi mukanya seperti ini, si Renault Megane. Renault Megane dulu juga pernah ada di Indonesia ya. Terus ini ada sebelahnya. Kayak ini Ford Focus C-Max ya, atau Ford Galaxy. Ntar, kayaknya sih Focus. Soalnya Focus tuh terkenal banget di Eropa. Oh bener, Ford Focus C-Max. Dan di sini ya semua mobil ya random. Maksudnya ada yang bersih banget, ada yang ini kayaknya belum dicuci berapa lama dan tidak dalam kondisi yang apik juga ya. Ada bocel, ada baret gitu-gitu. Agak penyok dong. Kayaknya traffic Itali lumayan kejam nih. Fiat Panda lagi. Nah, ada Ford EcoSport. Jadi mobil juga lumayan banyak di Indonesia, dan yang ini tanpa ban serep. Jadi di sini dulu kan Ford EcoSport juga dijual. Ada yang pakai kondenya, ada yang nggak pakai konde. Gimana menurut kalian? Cakepan pakai konde atau nggak pakai konde? Komen aja di bawah. Buka bagasinya masih di situ. Nah, di depan sini, oh ini ST Line ya. Ini muka yang, oh muka yang facelift. Ini kita nggak dapet nih. Terus ini ada Toyota Yaris bakpao, tapi ini yang 3 pintu. Nah, kalau misalnya di Eropa atau di Italia juga ya, Toyota Yaris itu ada yang 3 pintu, ada yang 5 pintu. Nah, ini benar-benar kayaknya best spec ya. Lihat, lagi-lagi pakai dop di sini. Oh, gila, ini Yaris diesel. Pakai mesin D4D.
Jangan-jangan ini pakai apa 2KD ya? Ya kali. Terus ini juga ada lagi Fiat Panda yang jadul banget. Ini Fiat Panda Hobby. Kayaknya ini trim yang apa? Salah satu trim luxury atau mungkin trim fancy ya. Dashboardnya masih bener-bener nunjukin kalau mobil ini di era tahun berapa. Ada bantalnya juga dan ada juga penutup kaca depan. Peleknya kayak pelek rally ya. Kan kita lihat mukanya. Tadi gue kira ini Fiat Uno, ternyata Fiat Panda. Kayak yang gue bilang tadi, mobil Prancis di sini juga lumayan populer. Ini ada Citroen C4 Space Tourer. Ini kalau misalnya di apa namanya versi biasanya ada C4 itu kan mobil kayak hatchback atau ya pokoknya hatchback 5 pintu lah. Ini mobil keluarganya dan dia beneran 7 seater. Jadi ada jok baris ketiga. Kayaknya ini lumayan populer ya buat ngangkut keluarga. Tapi gue nggak tahu di Eropa tuh keluarganya tuh banyak-banyak nggak sih orang yang kayak di kita. Terus di sebelah sini ada Renault. Ini Renault apa ya? Ini kayak kalau Toyota kan punya Hiace, kalau Nissan punya apa itu yang bentuknya kayak Hiace juga lupa. NV500 atau berapa gitu. Oh, Renault Traffic. Kita lihat lagi sebelahnya ini ada Fiat Punto ya. Kayak ini Punto deh. Jadi mungkin ada beberapa yang sama kayak gua. Jadi pertama kali kenal Fiat atau khususnya Fiat Punto itu dari game Need for Speed Most Wanted. Emblemnya udah nggak ada, tapi kayaknya emang beneran Punto deh. Nah ini sebelahnya ada Jeep. Ini Jeep Compass ya. Oh ya Jeep Compass bener ada namanya. Dan ini bukan sembarang Jeep Compass karena dia adalah Jeep Compass 4xe. Berarti hybrid. Tuh lihat tutup bensinnya ada satu dan ada dua. Berarti dia adalah mobil plug-in hybrid. Sampai emblem Kompasnya pun ada biru-birunya loh. Nah sebelahnya ini ada Piaggio. Piaggio apa? Piaggio Ape Calesino. Jadi gini ya, sebenarnya buat nama mobil ini tuh simple banget. Jadi kan Piaggio kan bikin Vespa, VESPA. Terus waktu mereka bikin si AP ini, kan dari VESPA kan ada huruf A, P sama E. Jadi biar nggak ribet-ribet, kasih aja nama AP. Dan ini bener-bener buat ngangkut kebutuhan dasar kayak sembako, makanan gitu-gitu, hasil panen di Italia. Nih, kita lihat lagi. Piaggio AP Calesino. Dan ini bagian depannya. Kalau di sini mirip-mirip sama Bemo atau Bajaj kali ya. Oke, itu nama tempat kita nginep hari ini. Kita jalan dulu. Ini masih dekat parkiran yang tadi ya. Ini Fiat Punto ILX. Dan kondisinya benar-benar beaten up banget ya. Jadi pelak belakang tuh doknya masih ada, tapi pelak depan sudah tidak ada. Dan yaitu interior ala kadarnya. Jadi benar-benar kurang lebih sama kayak di Indonesia. Jadi mau yang basic banget ada, tapi yang lengkap banget juga ada. Sampingnya ada Renault Megane Estate. Nah sebelahnya ada pickup. Ini gede banget ya. Bahkan mungkin kayak si siapa guling pickup, gue lupa lagi namanya, Formo ya. Ini Fiat Doblo World Cup. Nah dekatnya ini ada salah satu mobil yang paling terjangkau di Eropa. Ini adalah Dacia Sandero. James May banget gak tuh? Good news. Dan buat yang belum tahu, Dacia itu brand dari Rumania yang masih ada hubungan sama Renault. Nah ini dekatnya ada Fiat. Ini Fiat apa nih? Blind fan ya? Fiat Fiorino. Oh ya, lihat bagian belakang si Dacia Sandero. Jalan lagi yuk. Ini kita masih di sekitaran tempat nginep. Gile, pemandangannya bagus banget ya. Luar biasa. Masih kita lihat ada mobil apa lagi. Ini udah jelas ya, ini Ford Fiesta. Sayang Ford dengan jualan ini lagi, tapi di Indonesia ada sih, tapi mereka cuma jualan Everest sama Ranger. Ini ada lagi van Ford Tourneo Custom. Lagi-lagi ada towing barnya. Nah, di sebelah situ ada antara Vauxhall atau Opel tuh. Tapi ini mobilnya Opel, ya logonya Opel. Ini mobil Opel ketika masih satu sama General Motors. Jadi buat yang nggak pasti ngira ini Chevrolet Spark. Dan emang mirip sih.
Mereka adalah mobil yang sama ketika Vauxhall dan Opel masih satu sama General Motors. Tapi ini namanya apa ya? Oh ya, Opel Karl. Kita lihat lagi. Nah, sebelah situ ada yang dua pintu itu tuh. Ini Ford KA. Nggak tahu bacanya KA atau K gitu. Jadi ini lebih kecil lagi dari Fiesta ya. Lihat, mukanya Fiesta banget ya. Dan cuma tiga pintu. Dua depan, dua kiri kanan, satu bagasi. Itu namanya Ford KA. Intip dikit interiornya. Lumayan menarik sih meskipun warnanya cuma hitam putih. Ini ada Renault Captur. Sebelahnya ada Audi A3. Dan A3 yang ini versi pelit pintu ya. Jadi pintunya cuma kanan kiri sama belakang 3 pintu. Ada juga yang 5 pintu. Nah, ini ada Fiat lagi. Ini Fiat apa ya? Ulisse. Gak tau deh namanya bener atau salah ngucapinnya. Tapi ya udahlah. Nggak apa-apa. Nah, ini nih seberangnya. Ini ada Ford Focus generasi terbaru. Dan ini yang wagon. Dan juga dia yang ST Line. Tuh. Lagi-lagi parkir tapi rodanya belok, ya udahlah. Nih yang wagon ternyata lumayan cakep ya. Tapi sayang lagi-lagi Ford udah nggak jualan mobil kayak gini. Nah, ada Audi A4 yang Avant wagon. Dan ini yang diesel juga. Renault Megane hatchback. Nah, generasi ini sempat ada nih di Indonesia. Nggak tahu sekarang kondisinya gimana yang udah kejual di Indonesia. Terus ini ada VW T-Cross. Ini juga ada di Indonesia, tapi jujur aja VW T-Cross yang spek Indonesia tuh speknya menyedihkan sih. 1000 cc 3 silinder turbo, tapi ya begitulah. Nah, ini ada Tesla Model 3. Mobil listrik pun udah mulai lumayan populasi di Italia, di Eropa. Dan ini yang dual motor, jadi all wheel drive. Ya, di sini Tesla jadi beater car juga ya, benar-benar dipakai harian. Kalau di Indonesia kan ya mungkin karena harganya juga udah miliaran, lebih disayang-sayang gitu ya. Dekat parkiran tadi ini ada sebuah crossover Kia yang namanya Kia Stonic. Tuh, ini kalau di Indonesia mungkin selevel sama Seltos kali ya. Dan nggak tahu kenapa nama-nama mobil Kia itu nggak semua ya, tapi banyak yang diawali dengan huruf S. Sonic, Stonic, Sonet, Seltos, terus siapa lagi namanya? Tuh kan lupa, Stinger, dan ya ada beberapa lagi lah. Tuh kan gue lupa, tapi ya udahlah. Sebelahnya ada Jeep Compass lagi. Nah, ini nih Smart Fortwo. Ini juga lumayan banyak di Indonesia. Ada Dacia Sandero. Ini kayak Sandero Stepway ya. Kayaknya gayanya crossover gini sih. Oh ya benar, Sandero Stepway. Sebelahnya ini ada Audi. Kayaknya Audi A4 wagon lagi kali ya. Nah, tadi selain Toyota, akhirnya baru nemu mobil Jepang lagi. Ini ada Honda Logo. Mungkin kalau sekarang ini bisa dibilang seukuran Honda Brio ya. Dan ini 3 pintu. Ini di Jepang juga lumayan populasinya. Mudah buat nemu di Jepang. Dan lagi-lagi, bener-bener speknya spek base banget. Pel kaleng segala macam. Penasaran lihat ah. Wah, ini interiornya mirip ini ya. Civic Vario atau mungkin Honda City Type Z zaman dulu. Masih edisi lihat-lihat parkiran. Ini ada Lancia Ypsilon lagi. Kondisinya beaten up banget. Ada juga Fiat Punto. Ternyata huruf T-nya cukup unik ya. Tau nggak sih kayak tanda bagi tapi bulatan bagian atasnya tuh hilang gitu. Tuh kan rodanya miring semua. Kalau yang gue tahu sih kalau misalnya kita kan parkir di tanjakan atau turunan gitu ya, kita belokin rodanya biar kalau misalnya remnya kenapa-napa, mobilnya bisa mundur atau nyelonong ke trotoar aja, jangan terus nabrak kendaraan lain kan gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di sini teorinya gimana. Nah, sebelah sini ada Mercedes A-Class yang diesel, nilai nih A180 CDI. Seperti gue bilang kan, mobil diesel banyak di sini. Tapi nggak ada cumi-cumi ya. Ini ada Fiat Panda lagi. Bener-bener Fiat tuh kayak apa ya? Tuan rumahnya di sini. Ya iyalah, mobil Italia jadi tuan rumah di Italia.
Terus ini ada Ford Fiesta. Dan lagi-lagi ini diesel. Kalau sama-sama kebaca tuh TDCI, Turbo Diesel Common Rail Injection. Jadi di Eropa tuh banyaknya diesel Common Rail ya. Dan harusnya bisa lebih banyak lagi di Indonesia. Tapi ya solar kita nggak menjamin. Ini Renault Clio. Terus lagi-lagi ini ada Opel Astra. Eh, VW Golf Cabrio tuh. Baik lagi ini Opel Astra. Tapi meskipun namanya Astra, ini nggak ada hubungannya sama Astra di Indonesia ya. Bentuknya wagon. Dan itu mobil operasional dari tempat kita nginep, dia pakai Isuzu D-Max. Masih mobil Italia lagi, tapi kalau misalnya ada suara-suara sedikit, itu karena ada mesin pemotong rumput ya. Fiat Punto S. Nah, ini Citroen C3. Beda banget ya sama C3 yang ada sekarang, yang baru masuk Indonesia itu loh. Dulu bulat-bulat kayak gini, sekarang lebih sedikit lebih funky. Ini ini mobil apa ya? Logonya udah hampir nggak ada. Coba kita lihat ke belakang. Ini kondisinya ah, lumayan membagongkan sih. Oh, Fiat. Punto lagi. Multijet lagi. Multijet itu berarti yang bensin ya. Sebelahnya ada Fiat lagi kayaknya ya. Ya betul Fiat. Itu logo Fiat dulu. Dan ini ada Land Rover Defender. Ini kayak beneran dipakai ya. Tapi ya udahlah. Kok banyak debu gini. Belum tentu dipakai sih. Land Rover Defender. Nah, kita lihat skuternya. Ada Honda. Ini Honda apa ya? Gue baru lihat. Siapa tahu ada namanya. Honda Foresight. Kayak Kimco gitu ya. Masih di parkiran mobil dekat hotel. Gila, ini parkiran dekat tempat ngintep aja kita bisa lihat banyak banget ya. Ini ada Renault Clio lagi, berdebu. Nggak tahu kapan terakhir kali cuci. Ada Kia Picanto dong. Itu ada Mini Countryman. Ada Kia Picanto dan astaga, gue nggak nyangka bakal ketemu ini di Italia. Suzuki Karimun. Tapi kalau di sini namanya Wagon R Plus. Itu ada attachment buat towing, bahkan ada buat koneksi elektrikalnya juga. Orang sini benar-benar pakai buat towing ya. Knalpotnya kecil banget, mukanya kayak gimana ya? Karimun setir kiri dong. What? 4x4? Seriusan nih? Gue nggak lihat tuas transfer case ya, nggak ada tuas buat pindahin dari 2H ke 4H, tapi ya mungkin kita anggap aja lah apa adanya. Oh, mukanya sama aja kayak Karimun yang di Indonesia ya. Nah, terus ini sampingnya ada Nissan. Ini Nissan Note ya. Waduh, dia sudah mengalami hidup yang lumayan menguji. Ya betul, Nissan Note Pure Drive. Terus di sini ada Fiat 500L, jadi ini versi lebih gede tapi bukan crossover. Nah, itu versi bagusnya tuh. Yang ini agak berdebu. Lanjut lagi, ini ada Toyota RAV4 dan diesel lagi-lagi. Seperti gue bilang tadi, diesel di sini masih lumayan laku, terutama buat mobil-mobil lawasnya. Apa ini apa? Ada Instagramnya RAV4 1KD atau RAV4 2GD gitu. Astaga ya Tuhan. Ini Fiat 500 lagi lewat. Dan ini ada Seat Leon. Seat itu mobil dari Spanyol ya. Dan lagi-lagi masih keluarga sama VW. Dia pakai roof box. Oke, lanjut. Honda Jazz. Yang ini sudah tidak perlu perkenanan lagi buat kita di Indonesia. Tapi yang ini speknya pakai pelek kaleng, pakai dop. Dan ini dashboardnya lebih mirip sama Honda Fit yang CBU ya daripada yang Honda Jazz di kita. Kelihatan tuh dari head unitnya kan integrated. Kalau kita kan in-dash yang apa bisa dicabut ya, double din. Kita lihat kondisinya benar-benar beaten up, tapi harusnya masih bisa jalan ini mah. Dan sampingnya ada Honda CR-V. Ini CR-V Gen 4, nggak usah dijelasin lagi, di Indonesia juga ada banyak ini mah. Tapi apa ini diesel ya? Honda punya mesin diesel namanya ID-Tech, tapi nggak tahu deh. Lanjut lagi, ada MPV dari Opel lagi. Oke, jadi selain merek Itali kayak Fiat dan Alfa Romeo sama Lancia, Opel juga banyak ya, selain merek Prancis juga. Ini apa?
Oh, si Fiat Doblo tadi. 1900 cc common rail diesel turbo. Oh, kalau di Indonesia nih jadi Vauxhall lagi. Chevrolet Zafira. Yeay. Pantesan kayak yang nggak asing ya. Ada Piaggio. Ini Piaggio apa ya? Medley bukan? Kalau sama-sama tuh kelihatan tulisnya Scarabeo atau ya gitulah pokoknya. Fiat Panda lagi. Sampingnya itu Fiat Punto. Benar-benar Fiat banyak di sini. Fiat Panda. Dan ada Subaru. Subaru Outback. Kalau di Indonesia kan belum lama muncul yang generasi terbarunya. Tuh ada Nissan Micra, Nissan March. Kedengarannya diesel ya. Oh ya bener, DCi, diesel. Baik lagi ke Subaru. Ini Subaru Outback yang versi apa namanya? Kalau kita kan masih baru banget. Yang ini versi terdahulunya. Tuh Subaru Outback dan pastinya AWD ya. Kondisinya bener-bener beaten, apa bukan beaten apa ya? Kayak mobil harian banget, kena hujan, kena debu gitu-gitu. Ada MG, kayaknya yang tadi ya. Oh ini si Piaggio yang lebih jelas. Oh bener, namanya Scarabeo. Oke, 300 cc ya. Soalnya ada stiker 300S. Fiat Panda lagi. Ford EcoSport lagi. Dan ini ada BMW E9X. Kan kalau sedan kan E90. Kalau M3-nya E92. Kalau Cabrio-nya E93. Tapi ini gue lupa kodenya berapa kalau cabriolet. Kalau S93 kan katanya khusus M3 Cabrio ya. Dan M3 Cabrio ini, bukan M3, sorry. Seri 3 Cabrio ini karena dia 335i, malah 325i dong. 325i ini pakai atap hardtop. Ini ada Peugeot. Peugeot 208 ya? Ya betul, 208. Ini sempat ada sih di Indonesia, tapi ya lupakanlah. Peugeot di Indonesia gak usah bahas populasi. Tapi mobilnya bagus-bagus kok yang di sana. Yang di apa? Dealer Peugeot. Ini ada Opel lagi. Ini Opel Astra ya? Kalau nggak Astra Corsa, tapi kayaknya Astra deh. Ya udahlah. Ini ada Smart 44. Ini yang versi baru, nggak masuk ke Indonesia. Smart 42 yang lama. Ya, ada Fiat Panda lagi. Ada Renault Kangoo. Renault Kangoo ini pernah ada loh di Indonesia. Tapi ya itu tampilannya bener-bener mobil barang Eropa banget. Dan ini ada Chrysler PT Cruiser. Ini mobil yang apa ya? Love it or hate it sih. Ini gila, rem cakramnya udah pada berkarat tuh, kelihatan nggak? Sip, masih di parkiran hotel. Itu ada Ford Puma. Jadi kalau dulu Ford Puma itu kan sebuah coupe kecil ya. Sekarang jadi crossover. Dan bahkan ada varian performance-nya. Puma ST kalau nggak salah. Dan ini adalah mobil rally yang diikutin Ford di WRC ya. Jadi kan kalau di WRC cuma ada 3 pabrikan ya. Ford, Hyundai, sama Toyota. Nah Ford pakai ini. Dan ini pakai mesin EcoBoost hybrid. Nah, yang di sini ada Nissan Micra atau Nissan March. Dulu tuh March bentuknya kayak gini ya. Lumayan lucu juga. Nah, ada Mercedes lagi. A-Class atau B-Class nih? A-Class kayaknya ya. Dan pokoknya antara dua itulah. Lancia lagi, Ypsilon lagi. Tuh karakteristik huruf Y-nya ya. Atau mungkin dari huruf Yunani juga, lupa gue. VW Polo, ini yang 3 pintu ya. 3 pintu kayak gini malah lebih manis meskipun sedikit kurang praktis. Karena kalau penumpang belakang mau nebeng, kudu lewat pintu depan. Nah, ini ada Ford Focus generasi terbaru. Yang terakhir ya, lagi-lagi bermesin EcoBoost hybrid. Banyak juga mobil hybrid di sini. Nah, ini ada mobil Italia juga, Alfa Romeo Giulietta. Knalpot ganda, bentuknya hatchback kayak gini. Alfa Romeo kalau sekarang tuh modelnya yang gue inget cuma Giulia, Stelvio, sama Tonale. Tapi nggak banyak lagi selain itu. Padahal dulu ada kayak Giulietta, terus Mito, terus apa lagi ya? Oke semuanya, jadi itu dulu video spottingnya, spotting mobil di Italia, di Sardinia. Nanti kalau sempat kita lanjut lagi ya. Thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya.
komentarnya dan jangan lupa subscribe. Dadah.